Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 9 Januari 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional implementasi MBKM yang humanis dan religius. Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar hasil program penelitian kebijakan MBKM dan PKM. Program studi S1 Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar daring Future Energy in Artificial Intelligence Perspective. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan Public Speaking and Storytelling bagi UMKM Tangerang Selatan. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional pada 27 Desember 2021. Seminar nasional berlangsung secara daring dan luring di Garuda Main Hall Indonesia Convention Exhibition BSD Kabupaten Tangerang. Seminar nasional mengusung tema implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang humanis dan religius melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat. Seminar nasional merupakan puncak kegiatan dari rangkaian kegiatan program hibah penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dan pengabdian kepada masyarakat atau PKM berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi. Seminar nasional dihadiri kurang lebih oleh 950 peserta yang terdiri dari kurang lebih 40 perguruan tinggi dari 10 provinsi di Indonesia. Keynote speaker dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Dr. Paristianti Nurwardani, MP, pembicara inti Guru Besar Bioteknologi Universitas Jember dan konsultan riset Profesor Dr. SCAGR Insinyur Didik Sulistianto dengan materi implementasi program MBKM yang humanis serta religius melalui riset dan abdimas guna memberikan kesempatan belajar yang luas. Adapun pembicara kedua, dosen Institut Teknologi 10 November atau ITS, Dr. Insinyur Eko Nurmianto, MNSC, dengan materi membumikan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan seminar nasional ini bisa memberikan manfaat buat khususnya para dosen, para tendik, dan para mahasiswa untuk mengetahui terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian setelah melaksanakan seminar nasional ini, ada satu penelitian yang terpilih dan satu pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang terpilih, insya Allah akan maju ke tingkat nasional untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti. Insya Allah akan diselenggarakan tanggal 28 atau 29 Desember 2021. Mudah-mudahan harapan kita Universitas Pamulang akan bersaing ya di dalam nasional ini, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa dan siap untuk melaksanakan program-program kegiatan yang diberikan oleh Dirjen Dikti. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar hasil program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS. Seminar hasil berlangsung di Garuda Main Hall Indonesia Convention Exhibition BSD pada 26 Desember 2021.
Seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari rangkaian program hibah penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi sebagai bentuk apresiasi kinerja Universitas Pamulang dalam melaksanakan program MBKM. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, AM.MM.MSI, para Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, para Ketua Lembaga Universitas Pamulang, Kaprodi, dan Dekan Universitas Pamulang, serta para mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat. Adapun pemaparan hasil penelitian dari 7 kelompok pengabdian kepada masyarakat dan kelompok penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta 6 orang reviewers yang terlibat dalam seminar tersebut. Nah sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan itu bisa dikembangkan atau bisa dieksplor ya, tidak hanya di dalam satu kegiatan yang ada sekarang, bisa bisa dikembangkan ke wilayah-wilayah lain yang kebetulan memiliki kebutuhan yang sama, karena kegiatan sampah, kegiatan tenaga surya misalnya, itu semua masyarakat ya di daerah manapun memiliki. Karena itu saya mengharapkan agar apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dosen pada hari ini bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seluas-luasnya. Kita tidak bisa hanya tergantung kepada pemerintah. Ada beberapa keterbatasan dari pemerintah. Nah karena itu peran-peran dosen, peran-peran mahasiswa di perguruan tinggi ini saatnya untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat di berbagai wilayah, terutama daerah-daerah yang sangat terpencil atau daerah-daerah yang sangat tertinggal. Marcelina Raharjo dan Marzuki melaporkan untuk SJTV. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar daring. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar daring dengan tema Future Energy in Artificial Intelligence Perspective pada 28 Desember 2021. Seminar daring berlangsung di forum diskusi virtual dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Teknik Informatika Unpam dengan jumlah 1.875 peserta.
Seminar dihadiri oleh Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, AM, MM, MSI, Dekan Fakultas Teknik Syaiful Bahri, ST, MNSC, PhD, serta Ketua Program Studi Teknik Informatika Ahmad Udin Zailani, MKOM. Pemateri pertama Ardian Syah, PhD, Research All for Smart Energy System, Konam National University, South Korea. Dan pemateri kedua Muhammad Hilmi Al-Faruqi, PhD, Research Next Generation Batteries Lab, Konam National University, South Korea. Seminar daring rutin diselenggarakan oleh Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Pamulang 2 kali dalam 1 semester. Seminar daring menjadi kuliah umum yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika minimal 1 kali dalam 1 semester. Tujuan dari terselenggaranya seminar daring yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan beriringan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, minimal saya tadi dengar dari Bu Tri atau dari dari tim dosen di informatika kan tadi ada ratusan bahkan sampai 1000 tadi yang pesertanya gitu ya. Iya. Ya, satu orang buat aja gitu tuh solusi AI gitu kan untuk apa gitu ya, itu udah jadi 1000 solusi gitu kan. Gitu. Dan dan itu banyak sekali platform yang bisa digunakan gitu. Dan saya dapat laporan, Pak, ini ternyata sudah nih ada 1000 link Kaggle gitu ya, aplikasi AI gitu dicoba oleh mahasiswa. Itu saya senang sekali dan saya siap kolaborasi, artinya bantu-bantu ngecekin atau bantu misalnya dalam untuk secara teknikalnya atau mungkin secara risetnya seperti apa juga bisa bantu gitu, artinya atau mungkin misalnya tutorial tentang Kaggle-nya itu sendiri bisa bantu juga dan seterusnya gitu. Jadi ya itu ke depan saya harapannya minimal sebulan ke depan ada nih laporan ya 1000 solusi AI untuk energi dari mahasiswa Unpam gitu. Ya harapannya tidak berhenti sampai di seminar aja gitu ya. Iya. Mulai bisa tadi saya sampaikan juga mulai ada portfolio gitu ya. Tapi kalau mau lebih konkret gitu ya, mungkin dari kampus tuh bisa memfasilitasi juga ataupun dari paling tidak dari prodi ya, bisa memfasilitasi bikin ya klub AI ya, misalnya untuk ya di prodi informatika ada klub AI-nya gitu ya, nanti di situ bisa jadi ada yang saya ternyata tertarik untuk AI buat healthcare gitu ya, untuk di dunia kesehatan. Bisa jadi dia punya ya keluarganya ada yang dari tenaga kesehatan gitu, atau biasanya saya suka AI-nya di finance gitu ya, tapi paling nggak ada komunitas kumpul ya, mereka bisa di sini sama-sama. Marcelina Raharjo dan Eka Margianti melaporkan untuk SJTV. Kita beralih pada berita selanjutnya. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang menyelenggarakan pelatihan Public Speaking and Storytelling bagi UMKM Tangerang Selatan. Pelatihan yang bekerja sama dengan Pasar Gintung berlangsung di Pasar Gintung Lantai 1, Jalan Pahlawan, Cempaka Putih, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan pada 30 Desember 2021. Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang memenuhi undangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan untuk melatih para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam melakukan pemasaran produk. Ketua Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang, Misbah Priagung Nur Salim, SSMPD, turut hadir dan memberikan sambutan. Nurbaini Futuhat Ulansari, SSI MKOM, pemateri yang pertama memaparkan pelatihan public speaking mengenai kekuatan komunikasi yang diperlukan untuk pelaku UMKM. Dan Zaki Mubarok, SSMPD, pemateri kedua yang memaparkan storytelling mengenai kekuatan bercerita untuk pedagang menjadikan pembeli tertarik dengan cerita dari barang yang dijual. Kedua pemateri yang didatangkan merupakan dosen Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Peserta yang hadir dari komunitas UMKM Tangerang Selatan yang didominasi dari UMKM Pasar Gintung. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Hajah Kunti Brata Atma Janingsih SIP, berterima kasih atas kontribusi Universitas Pamulang dalam pelatihan tersebut.
terima kasih dari Universitas Pamulang yang sering mengadakan workshop pelatihan di Gintung. Terima kasih juga bisa membantu UKM yang lain, bisa memperkenalkan produk-produk Tangsel untuk seluruh Tangsel dan Nusantara. Ayo rame-rame kita ke Pasar Gintung. Luar biasa, di mana sangat jarang sekali ada pelatihan mengenai public speaking dan storytelling, terutama untuk UMKM dan IKM, khususnya Tangsel, umumnya mungkin Indonesia. Sangat bermanfaat sekali untuk membantu UKM-IKM dalam memperkenalkan produk dan menjual produk-produknya sehingga produk-produk menjadi naik kelas. Semangat, terima kasih Unpam. Dan saya sangat bangga dengan Unpam, yaitu Fakultas Sastra Prodi Sastra Indonesia, yang telah bekerja sama dengan UMKM naik kelas dan bersama IKM yang ada di Pasar Gintung untuk dapat menaikkan branding di produk-produk IKM di Pasar Gintung. Semoga acara public speaking dan juga storyteller itu dapat membuat IKM dapat bangkit kembali dan dapat memahami dan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Inti dari bagaimana mengkomunikasikan produk itu menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, harapan kami di sini salah satunya adalah untuk mendongkrak popularitas dari tempat ini, karena ini pasar Situ Gintung ini adalah pasar baru untuk pelaku UMKM sehingga nantinya dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu juga agar para pedagang di sini mempunyai keterampilan tambahan ya terkait cara untuk promosi di media sosial itu tentunya, karena sekarang semua masyarakat itu mengakses media sosial, karena dengan mengabaikan media sosial nanti sulit untuk melakukan promosi itu. Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar Mental Kebangsaan dengan tema Pertahanan dan Keamanan Era Sosial Media Generasi Z. Webinar Mental Kebangsaan berlangsung secara daring pada 27 Desember 2021. Webinar diikuti oleh kurang lebih 60 mahasiswa dari Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang. Webinar Mental Kebangsaan dipandu oleh Ria Antika SSMLI sebagai moderator dan sambutan Sekretaris Program Studi Sastra Inggris Setiana Sriwahyuni SPD MPD. Pemateri pertama Yamin SSMPD, dosen Sastra Inggris dan Mitra Subkogart Tab 0509 yang memaparkan mengenai ketahanan dan keamanan negara. Dan pemateri kedua, Selviana Teraswidi Rahayu SHMH, dosen Sastra Inggris dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana yang memaparkan materi mengenai mewujudkan pertahanan dan keamanan era sosial media pada generasi Z. Setiana Sriwahyuni dalam sambutannya menyatakan mental kebangsaan merupakan sifat wajib dimiliki oleh generasi Z guna untuk menjadi penerus bangsa yang memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dan bagi generasi Z, rasa cinta terhadap tanah air dapat dilakukan dengan menumbuhkan mental kebangsaan yang positif melalui penggunaan sosial media. Marcelina Raharjo melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi program penelitian MBKM. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1.
Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah juru sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain juru sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta pada 25 Desember 2021. Kegiatan ini terselenggara berkat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud-Ristek. Acara yang bertempat di Mandalika 2 Hotel Santika ASBSD dimulai pada pukul 20 hingga 21 WIB yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas Pamulang. Sosialisasi ini adalah kegiatan pertama dari kegiatan seminar hasil dan seminar nasional dengan tema implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang humanis serta religius melalui riset dan PKM. Sosialisasi diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Dr. Imam Sofi'i SESAG MPD. Acara utama ialah mengenai laporan sosialisasi Ketua Tim Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS oleh Dr. Ali Madinsyah SEMM. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, serta Ketua Senat Universitas Pamulang Dr. Insinyur Haji Sarwani MMMT juga turut hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi tersebut. Kepercayaan yang pertama kita terima ini merupakan suatu anugerah, bentuk apresiasi pemerintah terhadap kinerja Universitas Pamulang tentang pelaksanaan MBKM dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari Universitas Pamulang bisa mengemban amanah dan mengemban kepercayaan dari pemerintah ini, melaksanakan penelitian dan pengabdian sebaik-baiknya sehingga kita bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Unpam pada tahun 2021 ini
memperoleh apresiasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ristek. Dalam hal ini terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari sebelah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, alhamdulillah Umpam memperoleh penghargaan dalam posisi kelima terbaik dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan sekarang sedang terjadi sosialisasi terhadap penelitian MBKM, bagian dari apresiasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mudah-mudahan ini memacu motivasi kami sehingga bisa berprestasi lebih baik di tahun yang akan datang. Selamat kepada kawan-kawan, semoga kita terus memacu diri untuk semakin berprestasi. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang melalui program pendanaan hibah penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian serta purwarupa perguruan tinggi menyelenggarakan rapat senat pada 26 Desember di Mandalika 2 Hotel Santika ASBSD. Rapat senat diselenggarakan dalam rangka pemilihan penelitian dan pengabdian masyarakat terbaik yang akan mewakili Universitas Pamulang di tingkat nasional. Ketua Senat Universitas Pamulang, Dr. Insinyur Haji Sarwani MMMT dan juga Rektor Universitas Pamulang, Dr. Nur Zaman AM MMMSI beserta jajaran Wakil Rektor juga menghadiri kegiatan ini. Dr. Ali Madinsyah SEMM selaku Ketua Pelaksana Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa PTS juga hadir dan memberikan sambutan serta arahan kepada tim yang akan mewakili Universitas Pamulang pada tingkat nasional. Dari 7 tim pengabdian kepada masyarakat yang lolos seleksi oleh Dewan Senat Universitas Pamulang, terpilih 1 tim terbaik. Pemilihan terbaik sudah melewati seleksi dan penilaian yang sangat ketat dari berbagai reviewer yang berkompeten di bidangnya. Tim dengan judul Pengembangan dan Penerapan Energi Ramah Lingkungan untuk Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Ekowisata Keranggan Kota Tangerang Selatan yang diketuai oleh Aryawan Sunardi SSIMT terpilih menjadi yang terbaik sekaligus mewakili Universitas Pamulang untuk maju ke tingkat nasional. Pada level nasional nanti kami akan berusaha, akan melakukan yang terbaik yang kami bisa, di mana kesungguhan akan ada hasil yang baik, manjada wajada. Kami akan melakukan hal presentasi tentang PLTS nanti untuk menunjukkan branding Unpam sebagai kampus ramah energi atau kampus green energy. Kami ingin melakukan PKM itu dengan sungguh-sungguh dan insya Allah konsep dari Yayasan Sasmita Jaya untuk berbagi melalui Universitas Pamulang dan hibah dari Kemendikbudristek ini dapat tersalurkan menuju masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dan menuju Indonesia Jaya. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai sosialisasi program MBKM sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak.